Yo, what's up guys, and welcome back to my YouTube channel. Masih bersama gue Felix Kusuma, reviewer action figure dari berbagai macam merek dan lini. Dan yang seperti kalian sudah lihat sebelumnya di community post gue, jadi untuk episode kali ini adalah melanjutkan dari episode sebelumnya, yaitu si anak emasnya Mbah Subur, yaitu si Ultraman Zero. Dan untuk kali ini adalah versi wujud perubahannya si Ultraman Zero Beyond yang muncul di serinya Ultraman JIT. Jadi ini adalah penampakan box depannya. Sebelumnya kita semprot dulu dengan disinfektan ya, biar bebas dari virus. Oke, dan ini bisa dilihat untuk penampakan box depannya ini Ultraman Zero Beyond. Ini adalah barang bootleg atau KW atau tidak ori ataupun palsu atau apapun yang kalian sebutkan. Jadi di sini bisa dilihat, di sini tidak ada logo Bandai sama sekali ya. Tidak ada logo Bandai, tidak ada logo Tamashii Nations, tidak ada logo yang ori yang lain-lainnya. Namun di sini ini ada logo Legends Creation. Jadi ini adalah merek dari si pembuat bootleg Ultraman Zero Beyond ini. Jadi dari pabrikan Legends Creation. Oke, lalu untuk tampak samping juga ini penampakan dari Ultraman Zero Beyond-nya. Oke, lalu kemudian di sini di bagian belakang boxnya ini adalah pose-pose keren dari si Ultraman Zero Beyond, dan bisa dilihat di sini untuk option parts-nya ini ada dapat semacam Zero Slugger yang digabungkan, tapi ini ada dapat dua, tapi ini dalam bentuk kayak beam effect dan juga dapat efek untuk pukulannya. Oke, untuk penampakan boxnya kurang lebih segini aja. Langsung saja kita unboxing. Ini gue dapatnya masih segel sih, masih ada selotipnya gitu. Langsung kita buka aja. Oke, lalu kita kesampingkan boxnya dulu. Dan kita lihat ini untuk penampakan isinya dari dalam blister. Oke, jadi ini adalah figur Ultraman Zero Beyond-nya. Lalu kemudian ini ada efek-efek yang didapatkannya, ini untuk efek senjatanya. Lalu juga ada dapat efek untuk pukulannya, baik di tangan kiri dan di tangan kanan. Lalu kemudian mendapatkan aksesoris part tangan lainnya juga. Ini cukup banyak ya ini untuk aksesoris tangannya, baik di tangan kiri maupun tangan kanan sama banyaknya. Dan juga di sini di bagian atas ini bisa dilihat ini ada color timernya juga, bisa diganti ya untuk color timernya tersebut. Oke, langsung saja kita buka dari blisternya. Kita lepas selotipnya. Oke, sudah kebuka untuk blisternya. Lalu kemudian kita keluarkan figurnya sekarang ya. Oke, so inilah dia penampakan dari SI Figures bootleg atau KW dari Ultraman Zero Beyond. Jadi di sini kalau dilihat sekilas, ini untuk dari segi detailnya kayak agak kurang gimana gitu ya. Coba kita bandingkan dengan gambar di boxnya, dimana kalau di boxnya ini pakai gambar dari yang ori punya. Jadi kalau disandingkan kayak gini hampir mirip, cuman kelihatan kayak warna silvernya ini kayak sedikit gimana ya, kayak gak terlalu kinclong gitu ya. Jadi agak kayak kusam, tidak seperti kalau yang ori. Ini ori harusnya kayak lebih bersinar warna silvernya. Jadi di sini untuk warna silvernya biasa aja, terlihat murah. Jadi memang untuk harganya sendiri ini gue beli di Shopee Malaysia sekitar 70-an ringgit. Jadi kalau dirupiahkan itu sekitar
200-an ribu, sekitar 260.000 mungkin segitu. Oke. Dan di sini so far yang gue lihat nggak terlalu ada cat yang belepotan atau gimana. Oke, itu menunjukkan pertanda yang baik. Bisa dilihat detailnya lebih dekat. Oke. Ini so far so good. Namun di sini ini mungkin ada sedikit miss di bagian color timernya. Di sini color timernya putih, sedangkan kalau kita lihat di boxnya ini color timernya harusnya biru seperti layaknya Ultraman. Kalau baru munculnya itu harusnya color timernya biru, but it's okay lah, nanti bisa kita coba ganti. Berikutnya kita masuk kepada bagian artikulasinya. Kita tes artikulasinya terlebih dahulu. Jadi di sini untuk artikulasi kepala, menengok ke atas segini bagus, untuk membungkuk ke bawah segini, oke, lalu berputar tidak ada masalah untuk perputarannya, bisa menengok kiri kanan dengan baik. Kemudian untuk artikulasi lengannya, oke, bisa dilihat di sini bisa terangkat tanpa ada halangan, meskipun ada bagian bahunya di sini tapi nggak kehalang. Lalu kemudian ada join di sini untuk menekuk, lalu bisa berputar, tidak ada masalah. Oke, lalu kemudian juga ada join di pergelangan tangan. Oke, ini tangannya copot, coba kita pasangkan kembali. Oke, nggak ada masalah. Sip. Lalu kemudian dari segi seret ini cukup seret, nggak yang letoy-letoy banget, bisa dilihat di sini. Oke. Lalu kemudian masuk ke artikulasi perut, condong ke belakang segini. Aduh, lepas nih, coba kita pasang kembali. Oke, nggak ada masalah. Segini ya mentoknya, condong ke belakang. Lalu untuk membungkuk ke depan, mentok segini. Kalau dipaksain lebih, dia nanti akan copot. Oke. Lalu kemudian berputar ke kiri, berputar ke kanan, nggak ada masalah, bisa berputar dengan baik dan cukup seret. Oke. Lalu kemudian masuk kepada artikulasi kakinya, menendang ke depan, bisa tinggi. Oke. Lalu menekuk ke belakang seperti ini, nggak ada masalah. Lalu kemudian pada bagian kaki juga bisa diputar-putar, ada artikulasinya, dan bisa ditekuk pada bagian ujung kakinya layaknya SAF pada umumnya. Oke, dan di sini kakinya copot. Coba kita pasangkan kembali, lalu kita coba pose split. Untuk pose splitnya mentok segini aja, nggak bisa lebih lebar lagi. Oke, jadi dari segi detailnya dia cukup lumayan. Dari segi artikulasinya juga bagus ya, nggak ada part yang letoy. Coba kita giniin, terus kita guncang. Nah tuh, kalau dia letoy itu biasanya langsung udah jatuh kembali ke posisi semula, tapi ini masih seret, nggak jatuh, which is good. Lalu berikutnya kita lanjut ke aksesoris. Kita coba satu-satu aksesorisnya. Yang mana dulu nih? Coba untuk yang efek pukulannya ini. Jadi ini efek pukulannya, coba kita masukkan. Ini harusnya buat tangan kanan. Tangannya sih masuk ya ke efek pukulannya, tapi joinnya copot. Coba kita pasangkan kembali.
Oke, masuk. Jadi seperti ini. Bisa dilihat untuk efek pukulannya. Cukup menarik, cukup bagus. Meskipun memang untuk bagian efek pukulan ini bahannya biasa aja dan juga warnanya sedikit pudar, tapi overall bagus. Oke. Lalu kemudian next kita coba ganti dengan optional hand mungkin. Ini masih terbungkus plastik semuanya. Kita buka, lalu coba tangan yang ini. Oke. Copot, lalu ganti dengan yang ini. Ini untuk join tangannya sedikit kecil, but it's okay. Oh, salah tangan ya. Ini ternyata untuk tangan kiri. Kalau gitu kita pasangkan kembali tangan mengepal di tangan kanannya. Lalu kita coba ganti tangan kirinya pakai yang ini. Oke. Lalu kemudian kita coba buat pose andalannya si Zero. Kayak gini. Oke. So far so good. Lalu kemudian untuk efek ini senjatanya, ini kita coba cari tangan yang menggenggam untuk senjatanya. Oke. Jadi ini bisa dilihat, ini adalah efek, maksud saya ini adalah option hand, tangan yang nanti memegang senjata. Jadi coba kita masukin kayak gini. Oke, bisa dilihat tangannya memegang untuk senjatanya. Lalu kemudian kita ganti, kita masukkan tangan yang senjatanya. Oke, udah kenceng ya. Jadi kurang lebih kayak gini si Zero Beyond megang senjatanya. Dan ya, menurut gue sih cukup keren, apalagi di harganya yang cuman 200-an ribu, nggak sampai 300 ribu. Ini cukup worth it lah kalau budget kalian pas-pasan. Namun kalau misalnya kalian punya budgetnya dan juga bisa nemu yang ori, mungkin akan jauh lebih saya rekomendasikan beli yang ori. Namun kalau kalian budgetnya pas-pasan dan kesulitan untuk mencari yang orinya, mungkin untuk yang bootlegnya ini bisa sedikit menjadi alternatif ya. Dan seperti biasa, kalau kalian mau cari yang bootleg ini, kalau di Indonesia biasanya itu ada di Tokopedia Nogo Shop. Lalu sekarang ini coba kita ganti color timernya juga sekalian. Oke, bisa ya keganti. Kita ganti tadi yang sebelumnya ini color timernya putih, padahal seharusnya biru. Oke, kita ganti dengan color timer yang udah merah. Oke, gimana pendapat kalian? Kalau menurut gue sih ini adalah figur yang cukup worth it ya kalau ingin kalian miliki. Dan gue kasih nilai 7,5 dari 10. Jadi cukup layak untuk dibeli, cukup layak untuk dimiliki, untuk dikoleksi. Well, kira-kira segini aja dulu untuk video unboxing dan juga review dari SF Figuarts Ultraman Zero Beyond bootleg buatan dari Legends Creation. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa klik like di bawah. Kalau kalian belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan juga aktifkan notifikasi loncengnya. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah dan kita jumpa lagi di video yang selanjutnya.
Ciao.